Halo, perkenalkan nama saya Gita Sari Bursaragi. NIM saya 18304042. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu siklus pengolahan data, di mana ini sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kita nggak bakal lama-lama, kita langsung ke penjelasannya aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengolahan data. Pengolahan data itu manipulasi data menjadi bentuk sebuah informasi. Nah, proses siklus pengolahan data yaitu input data menjadi penyimpanan data. Setelah penyimpanan data itu akan diolah pengolahan data. Nah, setelah diolah data tersebut akan di-output informasi tersebut, dan informasi tersebut yang akan menjadi dalam bentuk relevan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam input data. Nah, di dalam input data ini ada 4 langkah yang akan kita ambil, yaitu pertama, mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua, memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Yang ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Nah, yang kedua yaitu penyimpanan data. Ada 4 konsep dasar penyimpanan data, yaitu identity. Identity itu sesuatu yang dipakai untuk menyimpan informasi. Yang kedua, atribut, yaitu elemen data yang merupakan bagian dari identity. Yang ketiga, characters, yaitu huruf atau angka. Yang keempat itu data value, kombinasi karakter yang memiliki makna. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan data atau pengolahan data. Nah, di dalam pemeliharaan data dan pengolahan data ada 4 yang akan dilakukan, yaitu proses pertama yaitu penambahan. Di sini adakah yang akan mau ditambah dalam data tersebut atau hal-hal yang masih kurang dari data tersebut. Nah, yang kedua itu penghapusan data. Dan penghapusan data ini atau data ada yang salah, yang masih kurang data tersebut atau kelebihan data yang mengakibatkan penerima informasi tidak mengetahui yang akan dikelola oleh yang pengelola data ini. Yang ketiga itu pembaruan. Ya, pembaruan ini di mana setelah data-data yang telah tersedia, kita akan menghasilkan informasi yang akan terbaru. Nah, di sini tahap keempat itu pengubahan. Adanya proses pengubahan yang dibarui tadi atau setelah diperiksa masih ada kesalahan. Ya, di sini proses ada yang diubah beberapa. Nah, yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan data. Dalam mengorganisasikan data ada 2 metode, yaitu metode akses secara urut dan metode akses secara akses. Nah, kita yang terakhir. Yang terakhir itu menyajikan data. Dalam menyajikan data itu ada dalam bentuk dokumen, laporan, dan queries. Nah, dalam bentuk dokumen yaitu akan kita seperti contohnya laporan-laporan dalam bentuk kertas, dalam bentuk informasi dalam Excel, pokoknya segala elektronik yang menghasilkan informasi dalam bentuk dokumen. Dan yang kedua itu pelaporan. Nah, di situ akan yang telah kita sajikan data tersebut kita laporkan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi data dalam suatu perusahaan. Nah, ini saja yang boleh saya jelaskan dalam sistem siklus pengolahan data. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang siklus pengolahan data di akuntansi. Perkenalkan, nama saya Gita Sari Bursaragi. Saya dari kelas 4C akuntansi, jurusan akuntansi dan mata kuliah
sistem informasi akuntansi. Dan saat ini saya bersama dengan saya Efraim. ya. Di sini Kak, saya ingin bertanya tentang siklus pengolahan data di Alfamidi tentang keluarga, maksudnya Kak. Jadi kalau untuk siklus keluar masuk barang di Alfamidi sini, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa setiap barang yang keluar dalam arti dibeli oleh customer, jadi kita simpan data ke server, simpan data pada saat ini. Kemudian data yang sudah kita simpan itu pada saat malam sebentar kita ada namanya kirim EOD itu, jadi berarti barang yang sudah dibeli oleh customer selama 1 hari penuh itu akan dikirim ke DC untuk dikumpulkan atau diangkut untuk hari berikutnya ke toko ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya penanganan barang, jadi kita ada namanya proses data pagi. Jadi proses data pagi itu mau menjelaskan bahwa barang itu ready untuk toko tersebut. Nah, dan juga untuk kalau untuk kendala pada saat masuk atau keluarnya barang itu, pada saat masuknya barang yang pertama satu barangnya kosong di sini, jadi nggak bisa diantar, jadi itu salah satu kendala. Dan cara bagaimana supaya kita mengganti barang tersebut supaya masuk kembali ke toko ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apa sih kelebihan dan kekurangan dalam proses pengolahan data di Alfamidi? Kalau kelebihan dalam pengolahan barang di Alfamidi sini, satu barang cepat, ya, nggak ada ya seperti kita pesan barang seperti online yang nggak ada kendala seperti itu. Dan untuk kekurangan sih, misalkan barang masuk kita nggak kontrol bagus barang tersebut, nggak teliti, sampai ada barang yang dikirim dari DC ke toko kita yang sudah expired. Itu kendala yang fatal di Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih waktunya Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa hubungan dari siklus pengolahan data ini dengan yang hasil wawancara yang telah kita dengar. Nah, hubungan dari siklus pengolahan data dengan yang telah hasil wawancara dari Alfamidi tersebut, yaitu dalam input data, di mana proses input data ini semua transaksi yang telah terjadi, contohnya pembelian yang telah terjadi di dalam Alfamidi, customer yang membeli, itu akan semua data tersebut akan disimpan ke dalam satu server atau sebuah data yang akan dikumpulkan. Nah, setelah itu data-data yang hasil jual beli, penjualan yang telah terjadi di dalam Alfamidi tersebut akan diolah data tersebut. Nah, dalam pengolahan data tersebut akan dibuat secara berurutan. Data tersebut akan dibuat secara berurutan. Data ini masuk kemana, data ini yang masuk kemana. Nah, pembelian ini termasuk kemana. Nah, di situ akan data akan dimasukkan setiap sub-subnya. Nah, yang ketiga itu yang selanjutnya itu output informasi. Nah, di dalam output informasi itu akan dikeluarkan informasi yang telah dari hasil data-data tersebut yang telah
diambil yang telah diolah data yang telah kita terima. Nah, setelah di output informasi tersebut, kita akan menyajikan informasi itu kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pengguna-pengguna informasi akuntansi. Nah, dari di sini pengolahan data itu sangat diperlukan dalam sistem informasi akuntansi. Jadi tanpa pengolahan data, sistem informasi akuntansi tidak akan lengkap, tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, hanya ini yang bisa saya jelaskan dari hubungan siklus pengolahan data dengan hasil wawancara. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermakna bagi teman-teman semua, bagi orang-orang yang mendengar video saya ini atau melihat video saya ini, supaya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dah.